Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mela Nurhayati dengan NIM 2504014 dari Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Algoritma Pemrograman yang diampu oleh Bapak Fauzi Erwis. Dalam video pembelajaran ini saya akan menjelaskan beberapa program dasar dalam pemrograman Java, yaitu membuat pola bintang, menghitung nilai faktorial, serta menentukan bilangan genap atau ganjil. Semoga penjelasan ini dapat dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video yang sudah saya buat. Saya akan menjelaskan langkah demi langkah untuk bagian barisan-barisan hasil pemrograman saya menggunakan Apache NetBeans. Yang pertama itu kita tulis package dan import scanner. Package menunjukkan lokasi program kita, sedangkan scanner adalah library yang digunakan untuk membaca input dari keyboard. Selanjutnya yaitu membuat kelas. Di sini saya membuat dengan nama pola segitiga. Kelas ini berfungsi sebagai tempat untuk menuliskan seluruh perintah program. Nah, selanjutnya yaitu ada public static void main. Di dalam kelas tadi kita buat public static void main ini. Metode ini adalah bagian yang akan dijalankan pertama kali ketika program dimulai. Selanjutnya kita membuat scanner. Ketika membuat objek scanner bernama inputan, scanner ini digunakan supaya program bisa menerima input angka dari pengguna. Kode pemrogramannya scanner inputan sama dengan new scanner system in. Selanjutnya kita mengambil input batas nilai. Di sini kita menampilkan teks masukkan batas nilai, lalu menyimpan angka yang dimasukkan ke dalam variabel batas. Angka ini akan menjadi tinggi segitiga yang akan kita bentuk nantinya. Selanjutnya yaitu loop untuk baris. Loop pertama ini digunakan untuk mengatur jumlah baris dari baris pertama sampai baris terakhir sesuai angka yang dimasukkan tadi. Nah, selanjutnya untuk loop untuk baris. Loop pertama ini yang digunakan untuk mengatur jumlah baris dari baris pertama sampai baris terakhir sesuai angka yang dimasukkan tadi. Tampilan kode pemrogramannya seperti yang sudah saya buat. Nah, selanjutnya untuk loop spasi. Di dalam loop baris kita buat loop kedua untuk mencetak spasi. Spasi ini membuat segitiga tampak miring ke kanan. Semakin besar nomor baris, spasinya semakin sedikit. Dan yang terakhir yaitu loop untuk bintang. Seperti ini kode pemrograman. Kita masuk ke loop ketiga untuk mencetak tanda bintang. Jumlah bintang mengikuti nomor baris. Baris pertama 1 bintang, baris kedua 2 bintang, dan seterusnya. Nah, seperti ini tampilan bentuk kode pemrograman yang sudah saya buat. Lalu kita pindah ke baris. Setelah selesai mencetak satu baris, kita gunakan print in untuk pindah ke baris berikutnya. Dan yang terakhir itu inputan close atau menutup scanner agar program lebih rapi dan menghindari peringatan dari sistem. Baiklah, itu tadi penjelasan dari saya tentang pola segitiga Java yang sudah saya buat menggunakan NetBeans. Selanjutnya saya akan merankan Nah, seperti ini tampilannya jika sudah benar-benar tidak ada kesalahan. Maka di sini kita tinggal memasukkan nilai yang akan di input. Saya di sini akan memasukkan nilai angka 4 misalnya. Nah, kemudian dia akan menghasilkan bintang yang berbentuk segitiga. Itu tadi hasil dari tugas saya, dan selanjutnya saya akan lanjut ke pembahasan
Berikutnya tentang menghitung faktorial Java. Baiklah, di sini saya sudah membuat contoh pemrograman Java tentang kelanjutan Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang menghitung faktorial penjelasan program menghitung faktorial. Yang pertama, import Java Util Scanner digunakan untuk membaca input angka dari pengguna. Dan selanjutnya itu ada public class yang digunakan sebagai wadah utama program faktorial. Dan selanjutnya di sini ada sistem outprint atau sistem outprint lalu masukkan angka. Nah, pesan pengguna memasukkan angka. Pesan agar pengguna memasukkan angka. Dan ada long hasil. Di sini maksudnya adalah variabel untuk menyimpan hasil perkalian faktorial dimulai dari 1. Maka kode pemrogramannya long hasil sama dengan 1. Selanjutnya ada perulangan faktorial. Maka di sini for inti sama dengan 1. Maksudnya program mengalihkan angka dari 1 sampai n. Maka hasilnya sama dengan i, yang artinya setiap angka dikalikan dan disimpan ke variabel hasil. Dan yang terakhir itu sistem out print in. Faktorial dari tambah n tambah adalah hasil. Maksudnya program menampilkan hasil akhir faktorial kepada pengguna. Baiklah, itu tadi yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya saya akan mencoba merankannya. Nah, di sini sudah saya run, maka yang keluar adalah masukkan angka. Di sini saya akan mencoba masukkan angka 8. Dan yang keluar adalah hasil dari faktorial dari 8 adalah 4320. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan program menentukan bilangan genap ganjil Java. Baiklah, jika sudah seperti ini saya akan menjelaskan langkah baris ke barisnya. Yang pertama, import Java Util Scanner sama seperti yang saya lakukan sebelumnya untuk membaca input angka dari pengguna. Selanjutnya ada public class, tempat semua kode program dijalankan. Selanjutnya ada sistem out print in, masukkan angka. Maksudnya input pengguna disimpan dalam variabel angka. If angka 2% ini maksudnya program mengecek apakah angka habis dibagi 2, jika ya berarti angka genap. Nah, jika sistem out print angka adalah bilangan genap, program menampilkan pesan bahwa angka tersebut genap. Jika else tidak habis dibagi 2 berarti ganjil. Kok jika else sih? Nah, else ini maksudnya jika tidak habis dibagi 2 berarti ganjil. Selanjutnya sistem out print angka ditambah adalah bilangan ganjil. Maksudnya pesan yang muncul bila angkanya ganjil. Di sini saya akan mencoba merankannya. Maka di sini saya akan memasukkan angka, misalnya saya masukkan angka 5. Maka yang keluar adalah bilangan ganjil. Demikian hasil tugas ujian akhir semester saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.